Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bagikan ide jualan yang modalnya itu sangat-sangat murah meriah dan sangat-sangat ekonomis. Hasilnya banyak banget, walaupun hanya dari 250 gram tepung terigu dan gak pakai telur sama sekali, tapi hasilnya itu super lembut banget. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, siapkan air putih. Ini air putih matang sebanyak 135 ml. Setelah itu masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian aku masukkan setengah sendok teh perisa pandan. Ini nggak usah terlalu banyak ya. Nah, setelah itu langsung aja diaduk sampai semua bahan tercampur merata. Dan pastinya kita aduk sampai gulanya larut ya. Supaya warnanya lebih cantik, di sini aku tambahkan dengan secukupnya pewarna kuning. Tapi ini opsional ya, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Setelah semuanya tercampur merata dan gulanya larut, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian aduk lagi sampai semua bahan tercampur merata. Setelah itu tutup rapat dan didiamkan kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit bisa dilihat ada busa-busa di atas permukaan airnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah nyoba tapi nggak ada busa-busanya, tandanya raginya nggak aktif, harus diganti ragi yang baru. Karena kalau misalnya pakai ragi yang nggak aktif, nanti hasilnya nggak bakal lembut dan mengembang ya. Nah, langkah selanjutnya siapkan 250 gram tepung cakra atau tepung terigu protein tinggi. Setelah itu masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan air ragi instannya, aduk merata. Nah, kalau sudah setengah tercampur merata seperti ini, masukkan 40 ml minyak goreng. Setelah minyak gorengnya dimasukkan, ini wajib banget diaduk atau kita uleni sampai semua bahan tercampur merata. Ini kita uleninya nggak wajib sampai yang kalis banget ya. Kalau sudah tercampur merata seperti ini boleh ditutup rapat, kemudian diamkan kurang lebih selama 45 menit. Setelah 45 menit, ini hasilnya sudah mengembang. Ini boleh kita timpuk nih ya, supaya gas di dalam adonannya itu keluar. Kita uleni sebentar saja, sekitar 1 menitan. Setelah itu langsung aja dipindahkan ke atas meja kerja. Nah, kalau misalnya teman-teman punya timbangan, ini bisa ditimbang untuk adonannya. Jadi tahu ya untuk bagi-baginya tuh berapa-berapa. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya timbangan juga nggak masalah, langsung aja dibagi menjadi 20 bagian sama rata. Karena aku punya timbangan, jadi aku timbang ya, total beratnya itu 466 gram dibagi menjadi 20 bagian sama rata, jadi kurang lebih seberat 23 gram per potongnya. Nah, kalau sudah ini langsung aja kita lipat-lipat atau kita bulet-buletin si adonannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya semuanya sudah selesai dibulat-bulatin, ini boleh ditutup ya sambil kita isi dengan isiannya. Kita tutup ini tujuannya supaya nanti bagian atas rotinya ini nggak mengering. Ambil 1 potong adonan, kemudian pipihkan, gak usah terlalu tipis banget. Cukup sampai seperti ini aja. Setelah itu beri selai coklat. Nah, banyak dikitnya sesuaikan aja, tapi nggak usah terlalu banyak ya, supaya nanti nggak terlalu enek. Kemudian ini langsung aja ditutup dan ditekan-tekan supaya lebih rapat. Kalau sudah rapat, ini boleh ditekan atau dipipihkan supaya nanti rotinya sedikit lebar. Nah, kalau semuanya sudah selesai, kita isi dengan isian, langsung aja ditutup. Ini diamkan kurang lebih selama 15 menit aja. Setelah 15 menit, ini siap kita panggang. Kita lelehkan secukupnya margarin, sedikit aja, nggak sampai setengah sendok teh. Kalau misalnya sudah meleleh si margarinnya, langsung aja rotinya disusun-susun. Kita masak menggunakan api yang kecil aja supaya nanti matangnya merata. Nah, sekitar 3-4 menitan rotinya boleh dibalik ya. Nah, ini tetap kita masak, tetap hidup api kompornya. Kita masak untuk bagian yang satunya. Nah, kalau semuanya sudah dibalik, ini jangan lupa ditutup kembali. Ini sedikit aku tekan-tekan ya. Nah, ini nggak harus masak pakai teflon. Kalau misalnya teman-teman nggak punya teflon, boleh banget menggunakan wajan seperti biasa. Nah, kalau kurang lebih sudah 3 atau 4 menitan, bisa dicek bagian bawahnya. Kalau sudah coklat dan warnanya sudah merata, boleh diangkat dan didinginkan. Nah, kalau sudah dingin, ini boleh langsung dimasukkan aja ke dalam plastik-plastik. Di sini aku menggunakan plastik OPP
Aku menggunakan plastik OPP yang ukuran 5x17 cm, tapi bisa pakai yang lebih kecil lagi karena ini terlalu panjang plastik OPP-nya. Nah, kalau sudah dibungkus, jangan lupa dikasih stiker thank you atau stiker jualan teman-teman supaya nanti lebih menarik dan harga jualnya bisa lebih tinggi. Nah, ini hasilnya super lembut banget. Kemudian selai atau isiannya super lumer. Teman-teman bisa jual per buah atau per satuan, atau teman-teman mau jual per porsi. Misalnya teman-teman mau jual satu porsi itu 8, boleh banget. Jadi untuk satu porsinya teman-teman boleh masukkan ke dalam wadah-wadah mika ataupun box, atau misalnya pakai styrofoam ya. Nah, untuk cara menghitung modal, estimasi harga jual teman-teman bisa cek di kolom deskripsi yang ada di bawah judul video ini. Nanti juga ada resep lengkapnya di sana. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Aku doakan semoga teman-teman sukses selalu dan dagangannya laris manis.